Shalom semuanya. Selamat pagi, Nak. Semua hadir, Nak? Nah, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Kita belajar minggu yang lalu bagaimana kita memelihara alam ciptaan Tuhannya. Itu ya pelajaran kita minggu yang lalu ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang yaitu Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Nah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ngapain dulu? Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Bu. Sekarang ini Ibu memilih anak yang paling ganteng untuk berdoa. Kita tinggal teman kita ambil untuk berdoa ke depan ya Nana. Kita nyanyi dulu. Bapak engkau baik ya. Semua kita berdoa ya Nana. Mari teman-teman kita sudah berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Bapak engkau baik. 1, 2, 3. Tetap Tuhan, kami belajar dan perkataan Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami semua pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan, sebelum kami belajar, kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, kakak adik kami, berkatilah mereka selalu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan mereka selalu panjang umur, murah rezeki, dan kesehatan selalu. Tuhan, inilah doa kami bersyukurnya dan kita menggunakannya. Karena dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita coba buka bukunya. Buka buku paketnya di halaman 41. Yaitu judulnya Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Nah, jadi di sini topik pelajaran kita mengajarkan kita yaitu Roh Kudus itu memperbaharui hidup orang beriman. Sekarang kita mau tanya, kita orang beriman atau tidak? Beriman kepada siapa kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadinya Allah. Ya. Setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, Yesus pun lahir dari Roh Kudus. Tahu siapa ibu yang melahirkan Yesus? Siapa namanya? Ya, bapaknya siapa? Yusuf. Tapi Yesus lahir bukan hasil perkawinan. Secara biologis tidak. Tapi Tuhan Yesus kita itu yang kita sembah, yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah dikandung dari Roh Kudus. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Menurut sejarah atau cerita Alkitab bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Karena pada saat itu Bunda Maria masih perawan. Artinya perawan itu belum menikah. Ya, belum menikah. Jadi Roh Kudus Allah lah yang masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria, menjelma menjadi manusia. Nah, sehingga karena kejahatan manusia dulu tidak sangat-sangat besar, jadi Tuhan hampir menyesal menciptakan manusia. Maka Tuhan berencana untuk memusnahkan manusia itu. Tapi dia bermurah hati kembali, maka dikaruniakanlah Yesus menjelma menjadi manusia supaya Yesus nanti menjelma menjadi manusia, dia boleh bersama-sama dengan manusia. Karena kalau pribadi Allah sendiri berjumpa dengan manusia tidak boleh. Kenapa? Karena kita manusia penuh dengan dosa. Sedangkan Allah kita itu yang menciptakan langit dan bumi penuh dengan kekuasaan. Jadi yang mulia, yang kudus tidak bisa berjumpa dengan orang berdosa.
Maka maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pernah kan dengar gitu kan? Dari pendeta-pendeta, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan binasa. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu kan yang Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Allah mengaruniakan sebagai Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik, diturunkanlah Roh Kudus. Maka ketika kita mau melakukan dosa, kalau ada teguran, jangan itu dosa. Itu adalah Roh Kudus. Tapi kalau ada yang bisikan, ya ambil aja, nggak ada orang kok, ambil aja. Itu adalah bisikan iblis. Maka kita orang beriman, orang Kristen harus peka mendengarkan suara Roh Kudus. Kalau sudah dikatakan nggak boleh, itu dosa, walaupun tidak ada orang, Tuhan melihat itu, berarti itu adalah bisikan Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang beriman kepada Tuhan Yesus harus dengar-dengaran akan bisikan Roh Kudus. Nah, sekarang paham sampai di situ? Ada yang mau bertanya? Ya, Roh Kudus. Apa perempuan nak? Iya. Kenapa pertanyaan teman kita ini? Kenapa Roh Kudus ada di dalam hati kita? Ya, bagus sekali pertanyaan teman kita Randy. Nah, kita ini adalah sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, dan kita sudah dipilih Tuhan menjadi miliknya. Karena kita sudah mengakui Dia adalah sebagai Tuhan. Maka Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk memelihara hidup kita, memelihara iman kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan kejahatan. Makanya ada selalu bisikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Makanya jangan kalau tidak ada bisikan, jangan melawan. Nanti jadi masuk setan. Nggak apa-apa, udah melihat. Nanti dia jadi jajan. Lalu disuruh telepon ke. Nggak boleh ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau dari yang bertanya, ya, Ibu bertanya, siapakah Roh Kudus? Coba si Indah. Siapa itu Roh Kudus? Tadi Ibu terangkan, siapa itu Roh Kudus? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, cerita, siapa itu tadi Ibu bilang Roh Kudus? Roh yang menjaga kita. Yang benarnya jawabannya adalah Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Ya, pribadinya Allah. Oke. Jadi sekarang kita mau bagi kelompok. Ibu mau kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Kita mau diskusi apa yang Ida terangkan dan apa yang kalian ketahui tentang Roh Kudus. Nanti kalian ceritakan, kalian presentasikan ke depan. Oke, Pak? Yang menurut yang pengetahuan kami bahwa Yesus itu adalah dikandung dari Roh Kudus. Nah, dan setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga dan turun Roh Kudus kepada murid-muridnya. Seperti itu ya. Nanti dipresentasikan per kelompok. Paham sampai di situ? Oke. Nah, sekarang Ibu membagikan kertas PPD-nya. Nanti diskusikan per kelompok apa yang Ibu ceritakan tadi tentang Roh Kudus, ya. Jadi nanti satu kelompok ke depan nanti rame-rame, tapi ada pembicaranya, ya. Dia menceritakan apa yang sudah Ibu ajarkan di sana. Iya, iya, diskusikan ya. Itu apa itu apa? Oke, nah. Ayo kerjakan, bicara. Dan diskusikan hasil diskusi kami yang
lahir dari Roh Kudus, mati dan bangkit dari kesusahan. Dan turun menjadi manusia. Turun kepada Roh Kudus untuk memberikan demikianlah presentasi kami. Sekian dan shalom. Nah, perhatikan ya, setelah semua kelompok sudah maju memberikan presentasinya tentang pendapatnya yaitu Roh Kudus, ya, seperti yang diajarkan Bu tadi, Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kita. Nah, itulah makna atau pelajaran kita hari ini yang mengajarkan kita bahwa Roh Kudus bisa mengubahkan hati orang beriman, ya. Hati orang beriman. Masa kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, maka Tuhan akan mengubahkan kita. Yang tadinya kita jahat, kita boleh diubahkan menjadi orang yang baik. Kita tugas Roh Kudus mengingatkan kita untuk menghibur kita ketika kita susah, kita menguatkan kita ketika kita lemah. Itulah tugas daripada Roh Kudus, ya. Jadi kita orang beriman tidak dibiarkan kita sampai jatuh di dalam dosa. Itu selalu berbicara atau dibisikkan di telinga kita atau di hati kita supaya kita tidak melakukan dosa. Tapi kalau kita terlalu mendengarkan bisikan setan, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang jahat, ya. Nah, seperti itu pelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih buat anak-anak sekalian, dan minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Ini sudah berdoa, semua sudah berdoa. Kita bernyanyi, Bapak terima kasih, semua sudah berdoa. Jangan ada yang buka mata lagi. Kita bernyanyi, Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, di mana Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan boleh berkumpul di ruangan ini untuk boleh menerima pelajaran atau firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini, di mana materi pelajaran kami mengajarkan bahwa Roh Kudus Tuhan dapat mengubahkan kehidupan orang beriman, membanggakan gereja, bahkan membanggakan bangsa dan negara kami ini, karena mereka ini adalah generasi penerus. Kami serahkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami sebagai tenaga pengajar, mampukan kami Tuhan untuk mampu mengajar firman-Mu, supaya kami tidak salah mengajarkan kepada mereka, karena mereka adalah generasi penerus yang akan memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa dan ke seluruh dunia ini, seperti amanah agung yang Kau perintahkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau yang memimpin dan otoritas Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam buat kita semuanya. Silakan disiapkan ya, nanti kita salaman. Oke. Kita pulang ke rumah sampai selamat ya. Kita lihat sini nak selamat. Oke. Kita